Gilliard. I got so much more. Sabar, kita kasih pemanasan dulu. Oh, kita gasken. Jangan lupa subrek dan like-nya. Geses. A few moments later. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you! Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know Udah kamera. Oke, kita mulai acara. Sabar. Oke, pada hari ini kita akan membahas tentang perkembangan pelajaran peserta didik. Dan ada yang bertanya, dan ini adalah pertanyaannya. Dan kita tersambung dengan penelepon yang memahami tentang hal tersebut. Yap, kita sedang berada di panggilan telepon. Halo Pak, apa Bapak dengar? Baik Pak, pertanyaannya apa itu perseptual pada anak? Baik, apa itu perseptual anak? Perseptual itu adalah kemampuan memahami. Jadi kita apa itu perseptual anak? Kita memahami kemampuan anak tersebut dan menginterpresentasikan informasi sensori atau kemampuan intelek untuk mencarikan makna yang diterima oleh panca indera. Perseptual mengembangkan kemampuan menerima dan membedakan isyarat, hubungan-hubungan yang berkaitan dengan tempat atau ruang, yaitu kemampuan mengenali objek pada anak tersebut. Baik Pak, terima kasih atas penjelasan dari Bapak. Oke, acara kita akan lanjutkan lagi dengan sesi pertanyaan yang kedua, akan dijawab oleh saya sendiri. Editor, ganti background. Oke, saya akan menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu sebutkan perkembangan menurut Jean Piaget. Teori perkembangan kognitif Jean Piaget atau teori Piaget menunjukkan bahwa kecerdasan berubah seiring dengan pertumbuhannya seorang anak. Perkembangan kognitif seorang anak bukan hanya tentang memperoleh pengetahuan, tetapi anak juga harus mengembangkan atau membangun mentalnya. Dan ada pula tahap perkembangan menurut Piaget. Yang pertama adalah tahap sensori motor di usia 18 sampai 24 bulan. Dan ada juga tahap praoperasional di usia 2 sampai 7 tahun. Dan ada juga tahap operasional konkret di usia 7 sampai 11 tahun. Dan yang terakhir adalah tahap operasional formal dari usia 12 tahun ke atas. Itu adalah pertanyaan nomor 2 yang saya jawab sendiri. Dan lanjut ke pertanyaan 3. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga biar nggak lama-lama ya kan. Soalnya adalah apa yang mempengaruhi pertumbuhan fisik peserta didik? Jawabannya adalah gizi, olahraga, dan faktor genetik memainkan peran penting dalam pertumbuhan fisik peserta didik tersebut. Oke, itulah 3 pertanyaan dan soal yang saya jawab ketiga-tiganya. Dan terima kasih untuk kalian semua yang telah menonton video saya sangat berterima kasih. Oke, lanjut ke penutupan.
Maaf Jess, ada yang ketinggalan. Lanjut lagi. Oke, yang terakhir yang perlu saya jelaskan adalah jelaskan menurut pendapat saudara kenapa seorang calon guru pendidikan dasar perlu belajar dan memahami tentang perkembangan serta pertumbuhan belajar peserta didiknya. Berikan alasan beserta contohnya. Dengan pengetahuan perkembangan peserta didik, seorang guru dapat memberikan harapan yang realistis terhadap anak-anak dan remaja. Pengetahuan tentang perkembangan memungkinkan para guru memberikan bimbingan belajar yang tepat kepada anak studi perkembangan dalam membantu kita memahami diri kita sendiri. Seorang guru sangat penting untuk mengetahui dan mempelajari tentang psikologi pendidikan karena hal tersebut tentu dapat membantu kegiatan belajar karena mengajar dapat menjadi lebih efektif dan terencana. Contohnya yaitu dengan melihat psikologi siswa, kita bisa melihat apa yang terjadi pada siswa tersebut, apakah dia bisa diolah seperti kayak bisa mengerti untuk materi-materi selanjutnya atau masih belum mengerti. Jadi kita bisa memperbaiki siswa tersebut dan karakternya supaya mengajar dan mengajar dapat lebih efektif dan terencana. Terserah kamu lah.